Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu kabarnya. Baik, Bu. Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Izinkan saya memimpin doa Bu. Ya, Baik silakan. teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, semoga pelajarannya berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh bisa kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas Jainul. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini, kalian diharapkan melalui literasi itu melihat dari video pemaparan video saya, teman maupun eksplorasi mencari sebagai sumber. Kalian bisa memahami unsur-unsur apa saja yang harus kalian pahami untuk membuat tata letak yang baik dan menekan proses sajiannya. Nah, selanjutnya data terakhir letak dalam sebuah desa hubungan dengan proses penempatan objek-objek. Ada 7 unsur tata letak yang harus kalian pelajari. Yang pertama, yang kedua adalah ilustrasi. Yang ketiga adalah tipografi. Yang keempat ada warna. Yang kelima gelap terang. Yang keenam tekstur. Dan yang terakhir adalah ruang. Mari kita mulai dengan membahas dari merupakan yang dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan dan grafis. Garis dibedakan menjadi beberapa kategori. Seperti yang ada di contoh, yang pertama ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, melengkung, garis bersilang, garis sejajar, zigzag, spiral, dan lainnya. Dari materi yang saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya Bapak Musa akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk Bapak Musa, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Nisa. Sekarang kita akan membahas tentang ilustrasi. Apa sih ilustrasi? Ilustrasi selalu berkaitan erat dengan objek visual, bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi atau gambar ilustrasi yang sifatnya menerangkan atau memvisualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan membahas tipografi. Maaf, terkendala jaringan. Apakah tadi terpotong?
Bisa diulang, Pak. Baik, saya ulang kembali. Ilustrasi selalu berkaitan erat dengan objek visual. Tujuan untuk memperjelas maksud atau pesan. Ilustrasi atau gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau menvisualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang tipografi. Bisa slide-nya dipindahkan menjadi tipografi. Oke, terima kasih. Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf, melibatkan pengaturan huruf seperti jenis, ukuran, kerning, tracking, dan leading. Sebenarnya, tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipograf bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang warna. Boleh tolong dipindahkan slide-nya menjadi warna? Baik. Warna, unsur yang memberikan dampak psikologis, sugesti, dan suasana bagi pengguna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas, karena kamu harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan ke warna dan apa saja yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk yang pertama menjadi sorot elemen penting dan utama seperti subhead. Yang kedua untuk menarik mata. Yang ketiga untuk sinyal di mana pembaca melihat terlebih dahulu. Yang keempat membuat gambar atau mood. Yang keenam untuk mengatur. Dan yang terakhir, memprovokasi emosi. Slide selanjutnya. Jenis-jenis warna. Yang pertama adalah warna pokok, yaitu warna merah, kuning, dan biru, atau bisa kita sebut dengan warna premier. Yang kedua, warna sekunder atau warna campuran adalah pencampuran warna primer antara lain contohnya ya, warna jingga, warna hijau, warna ungu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah warna tersier, adalah hasil dari percampuran warna premier dan sekunder. Sekian dari saya materinya. Mungkin ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk materi saya? Izin bertanya, Pak. Baik, silahkan untuk Zainul Ulum. Saya ingin bertanya, pentingnya tipografi di dalam desain grafis itu apa ya, Pak? Nah, sebagai seorang desainer grafis, kamu harus menggunakan tipografi untuk menyesuaikan teks yang ada dalam desain, sehingga dapat membantu kamu dalam membuat konten yang sesuai dengan tujuan. Dan itu juga sangat penting, supaya nanti pembaca-pembaca kamu tidak merasakan bosan.
Apakah bisa dengar Baik saya? Pak, bisa. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Saya tunggu sebentar. Sepertinya tidak ada. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Bu Nikmatul Adima. Tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Musa. Materi selanjutnya yaitu mengenai gelap terang. Apa sih gelap terang itu? Gelap terang merupakan unsur yang berfungsi untuk menampilkan kedalaman efek 3 dimensi dan memperjelas kontras antar objek. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan mengatur intensitas warna dan juga dapat diciptakan menggunakan efek khusus. Next. Nah, selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah unsur yang berfungsi untuk menampilkan sifat permukaan, menguatkan karakter pada suatu bidang sehingga lebih artistik. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, permukaan baju, bangunan, dan lain sebagainya. Next. Ruang. Ruang adalah unsur yang mengatur jarak antar objek sehingga menciptakan efek estetika pada desain. Adapun dalam 2 dimensi, kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisan dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, dan memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dadujata. Setelah kita tadi mempelajari beberapa unsur dari desain grafis, di sini terdapat salah satu contoh dari desain grafis, yaitu sebuah poster. Nah, pada poster ini terdapat unsur-unsur tadi yang sudah kita pelajari. Kita lihat yang pertama yaitu ilustrasi. Nah, di sini pada poster ini terdapat 2 ilustrasi, yaitu ilustrasi yang pertama yang menggambarkan sebuah keadaan bumi. Dan ilustrasi yang kedua yaitu ilustrasi seorang anak kecil yang membuang sampah pada tempatnya. Dan pada ilustrasi ini yaitu memiliki tekstur yang lebih mencorok ke arah kartun atau kartunism. Kemudian tipografi yang digunakan juga mengarah pada kartun, dan warna pada poster ini menggunakan background warna merah karena merupakan akibat dari ulah manusia yang kurang menjaga bumi, maksud saya. Dan di sini terdapat ilustrasi yang menggambarkan sampah organik dengan warna hijau, yang artinya bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah gelap terang. Di sini menggunakan background warna merah, dan pada kalimat do what you can, di sini tipografi menggunakan warna putih karena kontras dengan warna merah, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dari poster ini. Kemudian tipografi kalimat do what you can ini memiliki ukuran yang lebih besar karena menggambarkan suatu kutipan dari Sydney Smith. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Permisi Pak, mau bertanya kembali. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Dalam membuat desain grafis itu kan tidak jauh dari originalitas. Nah, bagaimana caranya kita itu untuk mencapai sebuah originalitas saat membuat desain grafis itu, Pak? Terima kasih. Baik, originalitas dalam sebuah desain. Nah,
perlu kita ketahui bahwa sebuah originalitas adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh seorang desainer atau seniman tentunya. Nah, pada saat kita membuat desain, itu pasti banyak hal yang mempengaruhi desain kita. Nah, itu yang menjadi referensi dari desain kita. Nah, ada beberapa cara agar kita dapat mencapai unsur originalitas tersebut. Yang pertama adalah kita harus merencanakan sebuah konsep yang original. Nah, di sini kita dapat memikirkan suatu ide yang akan kita tuangkan ke desain kita nantinya. Dan apabila desain kita masih simpel atau masih mengambang atau sederhana, kita bisa menuliskan ide tersebut atau membuat sketsa gambaran ide yang akan kita tuangkan pada desain kita. Nah, ini akan lebih mengeksplorasi ide kita nantinya. Kemudian yang kedua adalah kita meresapi atau mengabadikan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, biasanya pengalaman yang menyenangkan itu dapat membuat kita menemukan hal-hal baru. Nah, hal-hal baru tersebutlah yang bisa kita masukkan ke desain kita nantinya. Dan yang terakhir adalah kita dapat mempertimbangkan banyak sumber atau referensi. Nah, kita bisa mengkombinasikan atau bereksperimen dengan referensi-referensi tersebut. Misalnya saat kita ingin membuat desain grafis poster, kita mengalami kejadian tertentu atau kejadian yang menyenangkan. Kita bisa mengekspresikan itu dengan sebuah ilustrasi tadi. Kemudian kita masukkan tadi ke desain kita, dan apabila muncul lagi referensi dari hal-hal lainnya, misalnya kita melihat sebuah warna yang mewah misalnya, kita bisa memasukkan dan mengkombinasikan unsur-unsur tersebut. Dan ini sangat memudahkan kita untuk membuat suatu desain grafis yang original. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau begitu sekarang perhatikan poster berikut. Nah, di sini penugasan. Kalian buat resume tentang kegiatan pembelajaran pada hari ini, kemudian yang terdiri dari unsur-unsur tata letak desain grafis. Lalu kalian sebutkan dan tunjukkan unsur desain grafis yang kalian temukan pada gambar poster di samping dengan memberi tanda panah dan keterangan seperti tadi. Apakah ada yang ditanyakan untuk penugasan? Bertanya, Pak. Baik, apa? Untuk formatnya sendiri, untuk format tugasnya sendiri itu apa, Pak? Dan pengumpulannya nanti bagaimana? Terima kasih, Pak. Untuk formatnya nanti bisa kalian buat lewat Word, lalu nanti saya akan buatkan link Google Drive-nya. Nanti kalian kumpulkan dan pengumpulan terakhir minggu depan ya, sebelum pembelajaran dimulai. Apakah ada pertanyaan lagi? Pak, terima kasih. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang memimpin doa, silahkan. Izinkan saya, Pak, memimpin doa kembali. Ya, silakan. Baik, teman-teman, pelajaran hari ini sudah selesai. Materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk di masa depan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.